Halo sahabat Manggu dan halo juga kalian para mahasiswa jurusan hukum dimanapun kalian berada. Pernah gak sih kalian ngerasa bingung gimana cara yang benar buat neliti hukum? Apalagi ketika dosen-dosen kalian tuh ngasih tugas penelitian dan kalian tuh bingung harus mulai dari mana. Di video kali ini kita akan membahas tentang metode penelitian hukum dengan cara yang simple, asyik, dan tentunya gak bikin ngantuk. So, tanpa basa-basi, yuk kita bahas. Oke, pertama-tama kita harus tahu dulu nih apa itu metode penelitian hukum. Jadi sebenarnya metode penelitian hukum adalah cara atau langkah sistematis untuk kalian meneliti masalah hukum. Metode ini bisa dipakai untuk menyusun skripsi, makalah, atau bahkan riset tentang kebijakan hukum. Di dalam penelitian hukum ada dua metode yang sering digunakan, yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Kalau kalian suka banget analisis teks hukum, ini adalah metode yang cocok buat kalian. Penelitian normatif itu fokus kepada peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan doktrin hukum. Biasanya penelitian ini dilakukan dengan studi pustaka alias baca-baca buku dan jurnal. Misalnya kalian mau membandingkan KUH Perdata Indonesia dengan sistem hukum di negara lain. Yang kedua, penelitian hukum empiris. Nah, kalau penelitian normatif itu fokusnya ke teori, penelitian hukum empiris lebih meneliti bagaimana hukum tersebut diterapkan di masyarakat. Jadi, kalian bisa turun ke lapangan, wawancara orang, atau bahkan bikin survei untuk mengetahui sejauh mana hukum itu berjalan dengan efektif. Contohnya, kalian bisa meneliti kepatuhan masyarakat terhadap aturan lalu lintas di kota kalian. Terus, ada pendekatan apa aja sih yang bisa kita gunakan? Tenang, kita spill beberapa pendekatan yang sering dipakai. Yang pertama, pendekatan perundang-undangan. Cocok banget buat yang suka analisis aturan hukum tertulis. Yang kedua, pendekatan kasus. Seru banget nih, karena kita bakal analisis putusan pengadilan. Selanjutnya, pendekatan historis. Buat yang suka sejarah hukum, ini adalah pilihan yang tepat. Yang keempat, pendekatan sosiologis. Kita bisa melihat hukum dari sudut pandang masyarakat. Dan yang terakhir, pendekatan komparatif, yaitu membandingkan sistem hukum di berbagai negara. Nah, itu tadi penjelasan singkat tentang metode penelitian hukum. Gimana? Udah makin paham kan? Kalau kalian punya pertanyaan atau masih bingung, langsung aja tulis di kolom komentar di bawah. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Manggu agar kita bisa ketemu lagi di video-video berikutnya. Sampai jumpa! Kalau ada pembahasan Manggu yang keliru, jangan lupa untuk kasih koreksi, kritik, dan saran di kolom komentar ya. Dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Metode ini bisa dipakai untuk menyusun skrip. Nah, kalau penelitian hukum norma. Nah, kalau penelitian